Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian diberikan kesehatan juga kelancaran serta kemudahan dalam setiap urusannya. Nah, dalam video kali ini sesuai dengan permintaan atau request dari teman-teman sekalian. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengimplementasikan dashboard baru, yaitu namanya New CSS ya. Nah, ini khusus untuk pengguna, kita bahas khusus buat pengguna COD retail dulu ya. Nah, ini pertama-tama nih kalian mungkin bisa masuk ke Google Chrome, lalu kalian masuk ke link yang sudah saya kasih ke setiap masing-masing pengguna. Nah, ini CSS ya, New CSS. Oke, nah awal tampilannya seperti ini teman-teman. Ini awal tampilannya seperti ini. Nah, kalian bisa baca-baca dulu terlebih dahulu terkait syarat dan ketentuannya nih, kemudahan dalam genggaman, kan itu tagline-nya. Wah, luar biasa, mantap ya. Dengan CSS ini nikmati pengalaman baru dalam mengelola pengiriman. Nah, ini kalian bisa baca-baca di sini ya, sebentar lah. Ini landing page-nya, awal landing page seperti ini ya. Nah, setelah kalian selesai membaca, kalian tinggal masuk, tinggal klik ya, klik garis 3 di atas ini nih. Klik garis 3 di atas ini, lalu tinggal masuk dan daftar. Kalau untuk pendaftaran itu biar sama saya aja yang proses ya. Dan nanti tampilannya seperti ini, guys. Oke, kita contoh ya, misalkan nih yang saya ajar Rumah Fashion misalkan. Masuk. Oke, tampilan awal ketika masuk ke member area New CSS seperti ini ya. Nah, kalian tinggal misalkan nih ada beberapa fitur yang difasilitasi oleh cssjne.co.id. Nah, kalian tinggal klik garis 3 di sini. Nah, di sini 1 2 3 4 5 6 hampir 6 fitur ya. Atau bahkan bisa lebih. Kita bahas satu-satu. Yang beranda. Ini yang pertama kita beranda. Kalau beranda ini tampilannya seperti ini. Nah, dimulai awalnya dari jumlah transaksi. Nah, masih di kamu, sudah dijemput, lalu seterusnya. Di sini mungkin lebih ke arah status kiriman masing-masing ya. Ini bisa dicek di sini. Nah, ini ada total uang COD-nya terkumpul dari pembeli, belum terkumpul, butuh dicek, sudah kembali. Nah, ini bisa diakses untuk monitoring ya, untuk monitoring masing-masing pesanan teman-teman. Lalu yang kedua kita masuk ke paketmu. Nah, di sini ketika teman-teman mau input barang atau input alamat ya, input alamat ini bisa di input kiriman. Nah, di sini teman-teman bisa pilih buat satuan dulu ya, buat satuan. Oke, buat satuan, diklik buat satuan, nanti tampilannya seperti ini. Yang pertama pilih nomor akun ya. Kalau kirimannya COD, teman-teman bisa pilih ini yang kedua ya, yang kedua nih, yang kedua Rumah Fashion COD non cashless misalnya kalau kirimannya COD. Tapi kalau bukan COD, teman-teman bisa klik yang JLC-nya aja. Nah, gitu ya. Kalau no COD, kalau COD di sini yang kedua Rumah Fashion COD non cashless. Next, ini nama pengirimnya. Ini bisa diedit ya kalau teman-teman punya apa namanya reseller dan si pengirimnya ingin memakai nama reseller, kalian tinggal klik kirim sebagai dropshipper aja gitu. Tapi kalau teman-teman mau masukin nama toko online teman-teman, ya udah nggak usah diklik ininya kan gitu. Nah, ini proses penginputan alamatnya ya. Nah, di sini kita pakai yang misalkan COD, kiriman COD ya. Kalau teman-teman tidak mau mengganti nama pengirimnya, ya udah nggak usah diutak-atik terkait nama pengirim, nomor telepon dan kota pengirimannya. Next, scroll ke bawah. Nah, di sini lalu proses penginputan nama penerima. Misalkan nama penerimanya Kemal ya. Nah, nomor teleponnya misalkan di 081905090404 misalkan ya. Nah, ini kota tujuannya teman-teman bisa input kelurahan atau kecamatannya. Misalkan kita kirim ke daerah Jakarta, nama kelurahannya atau kecamatannya misalkan apa ya,
Petamburan ya. Oh, Petamburan Bekasi ya. Oke, Petamburan misalkan Petamburan. Oh, Jakarta. Petamburan Jakarta Pusat Tanah Abang. Nah, ini kelurahannya apa namanya Petamburan, nama kecamatannya Tanah Abang. Nah, kalian bisa input kelurahan atau kecamatan. Klik ini. Lalu alamat lengkapnya diisi yang lengkap ya, misalkan jalan apa gitu ya. Nah, setelah beres proses penginputan alamat, kalian lalu input berat kirimannya ini berapa kilo, dimulai dari 1 kilo dan seterusnya. Kalau nilai barang teman-teman di atas 500.000, ini disarankan untuk asuransi. Atau kalau barang teman-teman rentan rusak atau pecah, ini dianjurkan untuk packing kayu ya. Kalau dimensinya ini opsional, boleh diisi boleh dikosongin gak apa-apa. Nah, jumlah packingnya kita input 1 aja ya. Jenis barangnya apa, paket atau dokumen. Misalkan paket ya kita input paket. Nomor referensinya juga boleh dikosongin ya, boleh dikosongin ini nomor referensinya. Terus nama barangnya apa nih, misalkan kosmetik atau skincare, kosmetik lah, katakanlah kosmetik ya. Kosmetik ya. Nah, instruksinya bebas nih, bebas mau ditulis COD, mau dipastikan terantar misalkan gitu, atau apalah, bebas ya instruksinya. Ini layanannya COD. Nah, ini pilih servisnya. Di sini ada JTR, oke, sama reguler. Nah, kita input reguler yang biasa, reguler ya. Nah, di sini harga barangnya teman-teman input sekarang mah, nilai barangnya aja berapa sama biaya fee, nggak usah ditotalin sama ongkos kirimnya. Nanti secara otomatis ongkos kirim, nilai barang sama biaya fee itu terhitung sendiri. Jadi di sini teman-teman cukup input nilai COD barangnya sama biaya fee-nya aja. Misalkan harga barangnya 98.000. Nah, ini biaya fee-nya kita kasih 2% kan sekitar 2.000-an lah ya. Berarti sekitar 100.000. Nah, setelah selesai kita hitung dulu. Nah, jadi total nanti si kurir nagih ke penerima tuh sekitar 113.220 perak guys ya. Nah, ini secara otomatis nanti terhitung sendiri, terkalkulasi nilai barang, biaya fee sama ongkos kirim. Kalau sudah selesai semua, teman-teman tinggal buat resi. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Nah, ini teman-teman bisa di print kalau memang punya printer di rumah, atau kalau memang misalkan mau ditulis, tinggal ditulis aja nomor resinya yang ini, nomor konot yang CSS 5722 sekian. Nah, ini tinggal ditulis aja di paketnya. Nah, ini nilai COD yang ditagihkannya nanti 113.220. Oke, next di poin paketmu di sini ada input kiriman, riwayat kirimanmu, lacak kiriman, minta dijemput dan serah terima. Nah, setelah kita proses input barang atau input alamat tadi di input kiriman, lalu kita ke riwayat kirimanmu. Nah, di sini kita mau mengetahui nih berapa semua kiriman kita yang sudah bertransaksi atau menggunakan dashboard ini. Di sini semua kirimannya, misalkan ada kiriman COD, ada kiriman COD. Nah, di sini teman-teman bisa dicek ya. Nah, di sini misalkan tanggal pencariannya, misalkan klik di sini. Dalam 1 bulan terakhir, misalkan katakanlah bulan Januari ya, bulan Januari dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 31 misalkan. Oke, apply nih, ada tulisan apply nih. Nah, kita tinggal play. Ini lagi processing. Nah, dan ternyata kiriman saya di bulan Januari dari tanggal 1 sampai tanggal 31 mencapai semua kirimannya 18 kiriman. Kiriman COD-nya sekitar 17 dan non COD-nya cuma 1. Nah, bagaimana mengetahui resinya ya? Kalian tinggal scroll ke bawah. Nah, di sini ada masing-masing petugasnya, nama pengirimnya, rumah fashion misalkan, penerimanya siapa, tanggal ordernya. Nah, ini nomor resi dari bulan Januari ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Nah, ini proses inputnya. Ya, di sini di riwayat kiriman ya. Nah, teman-teman masukin dulu nih tanggal pencariannya gitu.
global aja dari tanggal 1 sampai tanggal 28 Februari misalkan, atau dari tanggal 1 sampai tanggal 20 Maret misalkan gitu. Nah, teman-teman tinggal diklik di sini ya. Oke, lanjut. Setelah kita cek riwayat kiriman, riwayat itu histori ya, histori kiriman kita berapa, yang suksesnya berapa, yang semua total kirimannya berapa, dan yang gagalnya berapa, bisa dicek di riwayat kiriman. Nah, lalu kalau memang misalkan teman-teman mau ngelacak kiriman teman-teman, ditanya ini sama si pembeli, Kak, barang saya belum sampai aja nih misalkan, ya teman-teman tinggal masukin di sini, dilacak kiriman nomor resmi, masukin di sini, nanti muncul secara secara berkala ya, dimulai dari proses input, perjalanan manifest dari kota origin atau asal, destination kemana, transit kemana, dan dibawa kurir atau belum, terus alamatnya jelas atau tidak, status keberadaan pakainya di mana, teman-teman bisa ngecek di sini. Yang nomor resminya masukin di sini ya. Nah, ini option next ke keuanganmu ya. Di sini ada poin di keuanganmu, saldo JNE Money kamu, uang COD kamu, tagihan kamu, dan bonus kamu. Misalkan nih contoh, ketika teman-teman mempunyai kiriman COD, nah ketika sukses barang diterima, misalkan barang diterima dikirim hari ini, misalkan hari Senin ya, diterima besok nih jam 2 atau jam 3 sore. Nah, jam 9 malam pun si uang COD teman-teman tuh bisa udah langsung masuk ke saldo JNE Money kamu. Nah, misalkan di sini. Nah, nanti masuk di saldo kamu nih di sini. Ya. Nah, setelah masuk di sini, misalkan tadi kan 113 nih, udah diterima barangnya. Terus uangnya masuk ke sini. Nah, teman-teman tinggal ambil aja di sini. Nah, tinggal ambil, misalkan tadi 113.000 di sini, tinggal ambil di point transfer. Nah, misalkan kita ambil ke bank saya, ke bank BCA, misalkan jumlah penarikannya misalkan berapa nih saldo yang ada di dompet JNE teman-teman, misalkan 113.000 tadi ya. Nah, ini tinggal ditulis, lalu PIN-nya berapa, misalkan PIN-nya kalau masukin, lalu tinggal ajukan penarikan, langsung otomatis cepat banget, tanpa 1 atau 2 menit langsung masuk ke rekening kita ya, begitu. Oke, next. Ini tadi di keuanganmu, uang COD kamu misalkan. Nah, teman-teman bisa ngecek berapa sih total keseluruhan uang COD teman-teman, misalkan di bulan Januari ya, kita bulan kemarin misalkan, atau bulan Februari nih, dari tanggal 1 Februari sampai tanggal 28 Februari. Nah, bisa dilihat di sini, bisa diunduh via Excel gitu kan. Nah, ini cuma satu misalkan, atau di bulan custom lah ya. Kalau custom itu di bulan Januari misalkan tanggal 1 sampai tanggal 31. Oke, di apply 1 Januari sampai 31, cuma 161.000 rupiah. Ini ya, tinggal dibaca-baca suksesnya kirim. Nah, lalu ke pantau paketmu ya. Ke pantau paketmu, lebih ke monitoring, sama nih, lebih ke monitoring atau ya lebih ke monitoring. Dimulai dari jumlah kiriman teman-teman berapa, sudah dijemput atau belum, sudah di gudang JNE udah berapa paket, sudah di kota tujuan ada berapa paket, dalam proses pengiriman berapa paket, sukses diterimanya berapa paket. Nah, ini bisa dimonitor di sini. Sama lebih ke kayak riwayat kiriman ya, kalau pantau paket. Nah, di sini ada hubungi aku. Nah, di sini ada poin laporan. Laporanku. Nah, teman-teman bisa buat laporan di sini. Ketika teman-teman misalkan paketnya lama nih belum diterima, ini kenapa gitu kan ya, teman-teman bisa buat laporan di sini. Ini langsung didirect ke pusat ya. Nomor resinya berapa, misalkan kategorinya, misalkan di sini ada cancel, isi kiriman kurang calling, misalkan penerima merasa belum menerima kiriman, misalkan kan udah lama nih penerimanya belum merasa menerima kiriman, subjeknya bebas, misalkan hard complaint misalkan ya, subjeknya ya, ini pesannya apa teman-teman yang mau sampaikan, silahkan. Ini gambar screenshotnya, misalnya kalau ada gambar screenshotnya boleh ya. Itu aja, next di klaim ini lewat dulu, dan petugas nanti ini belum, petugasnya cuma terima label dan sama petugas aja sih, nggak lebih. Oke, paling sekian dulu video implementasi kita hari ini. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa
membantu terkait penjualan teman-teman dengan hadirnya dashboard dari JNE, New CSS, dan ini sangat membantu, menurut saya sangat membantu untuk memfasilitasi kebutuhan teman-teman. Ya paling gitu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.